Ini kelanjutan video yang sebelumnya. Setelah kita bawa ke tukang bubut, ini asok yang lama sudah dipotong, disambung ke sini. Jadi ini sambungannya seperti ini, bilas ya dua-duanya. Dan kita ukur ini jadinya 67 cm setengah, karena sebelumnya untuk yang ori Minerva itu ukurannya 57,5, jadi tambah 10 cm jadi 67,5. Nah ini buat teman-teman juga, misalkan teman-teman pakainya peninggi yang 7 cm, berarti tinggal ditambah 7 cm dari ukuran asok ori Minerva yang sebelumnya. Kalau 5 cm tinggal tambah 5 cm. Jadi sesuaiin dengan panjang sulingan yang ditambahkan. Ini sulingannya ya. Buat teman-teman yang tanya sulingannya itu peningginya seperti apa, seperti ini. Jadi ini bisa dilepas sebenarnya, cuman agak susah memang. Nah kayak gini, ini pakai sulingan punya Honda Bebek, banyak ya di marketplace atau di bengkel-bengkel terdekat. Ini 10 cm, jadi kalian kalau mau tambah ini 10 cm, berarti ininya ditambah 10 cm dari ori Minervanya. Jadi tergantung teman-teman juga. Nah buat teman-teman yang cuman mau ganti asok aja tanpa karena ini kan saya konsepnya Minerva Supermoto ya, jadi saya tambah peninggi biar soknya lebih tinggi. Nah buat teman-teman yang masih tetap pakai fairing, pakai ori Minerva, misalkan nggak mau nambah peninggi, tinggal beli asok ereking, kemudian dibawa ke tukang bubut, bilang aja mau pokoknya bawa yang ori sama yang punya ereking, bilang aja ini lubang atas bawahnya samain dengan punya Minerva yang ori. Jadi orangnya pasti udah tahu, mas saya mau ganti ini punya, tapi pakai punya ereking, dibikin seperti punya Minerva. Karena punya ereking itu, ini yang punya ereking ya, yang potongan itu dalamnya ada kayak shock gini. Ini fungsinya dia buat nahan sulingan punya ereking. Jadi ini karena nggak kepake, kita potong. Karena untuk sulingan ini, penahan punya Minerva ini, penahan Minerva ini ada sendiri ya. Jadi kayak gini, isi dari sulingan Minerva itu pakai ini. Jadi dia nanti fungsinya masuk ke sini. Bentar ya, kita tarik dulu. Ini masuk ke sini. Kemudian ada spy magnet di sini, ada kayak celah gitu buat speed, buat nahan ini. Jadi dia nanti nggak cepot, nggak turun gitu. Seperti ini speednya. Sekarang kita coba rakit ya. Buat teman-teman bantu subscribe video biar tahu update
kelanjutan Minerva Supermoto, sesama hobi oprek-oprek motor, terutama pengguna Minerva juga, karena saya bangun Minerva Supermoto ini juga lumayan ya, setahun lebih lah. Terus saya banyak browsing gimana caranya ganti rangka, gimana caranya meninggikan shock, pokoknya segala macam lah, referensinya banyak sih. Jadi dari mulai lihat-lihat YouTube, terus pakai referensi punyanya ini ya, saya banyakkan lihat juga referensi pakai punya Fiction Supermoto, karena kan hampir sama. Ini dimasukin agak susah ya, kemudian kasih speed magnet sini. Oke, sekarang kita coba rakit ya teman-teman. Yang pertama kita ambil asoknya, kita masukkan sulingannya. Agak susah ya. Kita coba yang satunya dulu. Udah masuk. Setelah masuk, kita tarik ini pakai baut 12. Nah, kita tarik seperti ini. Kemudian kita pasang ini. Jangan lupa ini ada ring karet. Tunggu azan teman-teman, nanti kita lanjutin lagi. Buat teman-teman sedikit tambahan, karena ini asok ereking ini kan ada ulirnya ya. Kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya, ada ulirnya itu. Ini sulingan Minerva ini bentuknya sebelumnya ini agak kotak gitu, jadi bukan bulat kayak gini. Nah ini kalian gerinda ya, gerinda, pokoknya sudut-sudutnya ini dibikin tumpul biar nanti waktu masuk ke asoknya ini nggak mentok sama ulirannya. Sama ini kayak ada apa ya, bantalan karet, bukan karet sih, kayak plastik gitu. Ini juga agak digerinda dikit. Jadi gimana caranya sulingan ini bisa masuk dengan mudah kayak gini, bisa keluar masuk gini. Nah,
tandanya berarti dia udah lancar ya. Jadi coba kalian gerinda ini dua-duanya semuanya, pokoknya digerinda. Terus itu bersihkan dulu buat pemasangan. Kita masukkan dulu ini kemudian tinggal kita pasang ini, masuk sini. Jangan lupa karetnya juga dipasang ya, biar enggak rembes. Ini kemudian dipasang ke sini. Ini ada kayak cowakannya. Di sini juga ada semacam cowakan juga. Jadi harus pas bentuknya. Kayak gini ya. Masuk. Pelan-pelan ya. Kita tutup. Kemudian kita tarik. Nah, kita tarik pakai baut panjang. Ini setelah masuk, kita masukin. Pelan-pelan ya, biar karetnya itu enggak kejepit. Harus agak sedikit telaten. Kita masukin, kemudian kita pasang speednya. Ya, kita pasang speed magnetnya, speed asoknya. Nih, setelah ini masuk, jadi biar ini nggak keluar lagi, buat nahan yang ini, speednya buat nahan ini biar dia nggak keluar lagi. Setelah itu jangan lupa pasang ini ya, ring karet juga di sini. Ini fungsinya biar nggak rembes. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita masukin ke bottomnya. Gini. Ini harus dipanasin pakai kompor ya. Digetok bisa sih, cuman takutnya kurang presisi, jadi saya panasin dulu seperti saat buka bottom kemarin.
Ini kita taruh ke kompor gini. Setelah itu, setelah panas, tinggal kita masukin ke sini. Tunggu video selanjutnya. Ini sudah kepasang ya. Jadi setelah dipanasin pakai kompor, tinggal masuk aja gampang. Terus setelah itu dibaut, pasang baut bottom yang bawah ini. Ini sudah jadi, tinggal diisi oli oli shock, terus kita pasang ininya. Ini pasang. Jangan lupa ini dibersihkan dulu ya, semuanya dibersihkan. Ini udah malam ya, jadi nggak kelihatan. Ini dibersihin, terus ini juga dibersihin. Ini saya mau ganti sealnya juga sekalian karena bocor, mungkin karena goyangan dari asap yang sebelumnya. Tinggal kita buka nih. Ini asoknya sama dengan punya Ereking. Ini saya udah ada yang baru, dan kita ganti aja. Dan kita masukin. Terus kita dorong pakai yang bekas ini, kita getok. Sampai mentok ya. Ya, setelah masuk seperti ini, tinggal kita pasang lagi speednya. Setelah itu kita pasang seal debu. Ini setelah selesai, tinggal kita masukin pelan-pelan biar seal yang di dalam nggak baret juga. Setelah itu tinggal kita isi dengan oli shock. Kemudian jangan lupa ini ada karet sini,
satu sini. Setelah itu baru kita baut dan tinggal kita pasang. Setelah ini kita baut selesai, kita pasang. Untuk pengisian oli shock nggak saya videokan karena udah terlalu malam. Nanti kalau misalkan kalian ada yang tanyakan, tinggal di kolom komentar ya buat teman-teman. Dan ini dipastikan sudah tidak goyang lagi karena panjangnya sini. Ini kan kalau kita ukur nih segini ya, misalkan kalau kita buka asok yang di dalam seharusnya yang sebelum dipanjangin cuma segini masuknya, jadi dia hanya ada di tengah-tengah sini, otomatis oblak ya. Dan setelah kita tambahin tinggi 10 cm jadi masuk segini, dan ini dijamin nggak akan oblak lagi. Begitu teman-teman videonya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar, kalau sempat pasti akan saya balas. Kemudian jangan lupa buat di share ke teman-teman bersama pengguna Minerva, biar kita bisa ngakalin asok Minerva tanpa harus beli sok yang mahal-mahal, karena ini sudah mumpuni, sudah model upside down. Terima kasih buat teman-teman, sudah azan, kita tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.